Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raffi Jagat Bahri pada CodeFox yang ketiga ini ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang topik yang sangat penting banget dalam dunia developer, yaitu Git dan GitHub, dasar version control. Nah, apa sih version control itu? Nah, version control system adalah atau VCS, yaitu sistem yang mencatat setiap perubahan pada file atau proyek secara terstruktur. Nah, VCS ini memungkinkan pengembang atau developer untuk menyimpan riwayat kode, berkolaborasi dengan tim, terus juga kembali ke versi sebelumnya jika terjadi kesalahan. Nah, contoh version control system ini ada Git, SVN, Mercurial. Nah, yang paling populer itu dari sekarang itu adalah Git yang digunakan oleh perusahaan besar dan proyek open source. Nah, apa sih Git itu? Nah, Git ini adalah sistem version control yang bekerja secara lokal, dikembangkan oleh Linus Torvalds, yaitu pencipta dari Linux pada tahun 2005. Git juga dapat menyimpan snapshot file, bukan hanya perbedaan div antar versi, terus juga cepat, ringan, dan fleksibel untuk berbagai ukuran project. Dapat juga digunakan tanpa koneksi internet, yaitu dia juga support offline, mode offline. Nah, kenapa sih Git ini penting banget? Nah, yang pertama itu ada membantu mengelola proyek secara efisien, terutama proyek tim. Terus yang kedua itu mencatat setiap perubahan secara kronologis. Terus yang ketiga itu mengurangi risiko hilangnya file atau konflik antar pengembang. Dan yang keempat itu memungkinkan branching untuk mengembangkan fitur secara terpisah. Dan yang terakhir yang kelima itu menyediakan dokumentasi historis yang lengkap. Nah, di sini ada perintah dasar Git. Nah, Git ini yang pertama itu ada Git init yang itu berfungsi untuk membuat repo Git baru di direktori lokal. Terus yang kedua ada Git status, yaitu dia itu untuk menampilkan status file yang berubah. Jadi untuk melihat gitu apa saja yang telah berubah di dalam file tersebut. Terus ada yang ketiga ada Git add file yang berguna untuk menambahkan file ke dalam staging area. Terus yang keempat ada Git commit min m pesan. Nah, ini tuh untuk menyimpan perubahan dengan perpesan deskriptif. Yang kelima ada Git log, yaitu untuk menampilkan riwayat commit project. Dan yang terakhir yang keenam ada Git diff untuk melihat perubahan sebelum di commit. Nah, sekarang kita belajar GitHub. Nah, GitHub ini apa sih? Nah, GitHub ini adalah platform berbasis cloud untuk menyimpan dan mengelola repository Git secara online. Nah, fitur GitHub ini ada remote repository, yaitu atau repository daring, terus juga bisa kolaborasi tim melalui pull request, terus juga bisa bisa kita berdiskusi project atau isunya juga bisa di GitHub ini, terus juga ada GitHub Actions atau CI dan atau CD. Nah, selain GitHub ini juga ada alternatif lainnya yang bisa dipakai oleh developer, yaitu GitLab, Bitbucket, dan Codeberg. Nah, di sini ada workflow-nya, jadi saya praktikkan aja langsung ya. Oke, di sini kita lanjutkan dengan project saya. Saya coba mulai project saya ini untuk Git-nya pertama kita pakai Git init untuk menginisialisasi Git-nya buat repository lokal di sini. Nah, sudah terbuat ya di sini. Ini salah seperti Git repository yang sudah download bla bla bla. Terus selanjutnya itu kita Git add untuk menambahkan project ini ke repository. Git add tambah titik, saya lupa untuk meng-add semuanya ini. Nah, ini sudah. Selanjutnya itu baru kita commit. Git commit min m. Misalnya menambahkan file gitu ya. Menambahkan file baru. Nah, sudah ya, sudah di commit. Baru untuk berkoneksi ke GitHub, pertama kita buka dulu GitHub-nya. Ini GitHub saya. Saya coba untuk membuat repository baru, new. Misalnya repositorinya namanya CodeFox GitHub gitu misalnya. Publik. Kalau mau add mungkin kita pakai add readme juga nggak apa-apa. Terus kita create repository. Nah, kayak gini. Nah, untuk push ke GitHub ya, kita pakai perintah git remote add origin link dari repository kita kopas tuh di sini, kita code
terus di HTTPS. Nah ini kita kopas, taruh di sini, kopas. Nah itu kita enter. Nah itu sudah. Nah untuk nyimpan di GitHub ya, kita pakai perintah push, git push min u origin sesuai dengan nama branch yang ini kita makanya namanya main ya, main tambah main. Bentar, git push min u origin main bener. Master ya, master atau main? Oh master, saya lupa salah. Nah sudah. Oke, kita cek di sini. Nah ini kita taruh di branch master, terbuat baru. Nah sudah, kita sudah taruh di sini. Oke. Nah tadi kan sudah kita lakukan percobaannya ya dari workflow GitHub yang dasar ini tadi. Nah yang pertama tadi kan kita sudah lakukan git init, yaitu untuk membuat repository lokal. Terus selanjutnya itu kita tadi sudah lakukan git add untuk menambahkan repository kita ke yang repository lokal itu, yang code-codenya. Terus git commit itu untuk menyimpan perubahan pada repository lokalnya. Nah terus tadi kan kita sudah juga buat repository di GitHub ya, GitHub. Terus juga kita sudah melakukan git remote add origin, yaitu untuk menghubungkan repository lokal kita ke GitHub gitu. Nah yang terakhir itu git push tadi yang origin main atau master. Nah dia itu untuk berfungsi untuk mengirim commit ke GitHub. Nah jika kalian ingin menggunakan repository yang sudah ada, kalian bisa menggunakan perintah ini, git clone URL, untuk mengunduh repository yang sudah ada dari GitHub. Nah di sini tuh ada semacam fitur ya dari GitHub itu untuk berkolaborasi. Yang pertama itu ada fork, itu untuk menyalin repo ke akun kita untuk kontribusi. Terus yang kedua ada clone, nah itu di clone tadi untuk menyalin repo lokal dari GitHub. Terus yang ketiga ada pull request atau PR, yaitu untuk mengajukan perubahan ke repo utama. Terus yang keempat itu ada isu, untuk diskusi bug report atau permintaan fitur. Nah, yang terakhir itu ada branch, yaitu untuk mengembangkan fitur tanpa mengganggu branch utama yang tadi main atau master itu ya. Nah, sini saya ada best practice yang untuk menggunakan Git ini. Yang pertama itu kita buat pesan commitnya itu harus yang jelas dan ringkas. Terus yang keduanya itu gunakan branch yang terpisah. Gunakan branch yang terpisah untuk tiap fitur atau bug. Terus yang ketiga itu pull dulu sebelum push untuk menghindari konflik. Terus yang keempat itu gunakan file git ignore ini untuk menghindari commit file yang tidak diperlukan. Terus yang terakhir itu lakukan review pull request dulu sebelum di merge ke main branch. Ya, sekian saja dari saya itu. Sekarang saya ingin beritahu lagi di GitHub, memaparkan lagi untuk di GitHub-nya itu. Nah, jadi seperti ini. Tadi kan kalau fork itu, jadi kita bisa taruh di sini fork. Nah ini untuk membuat fork baru tadi tuh, copy repository kita bisa dari mana, dari organisasi lain atau apa. Nah terus kalau ini untuk pull request, nanti di pull request misalnya kita mau pull apa dari repository-nya itu, kita bisa pakai ini new pull request. Terus itu aja sih paling dari yang saya ingin kasih tahu. Paling untuk kalau jika kalian mau deploy, misalnya kalian bikin web, nah di sini bisa pakai di sini GitHub page untuk ngedeploy, misalnya ada web atau API apa dan lain-lain, kalian bisa tadi cobain tadi di situ. Ya.
Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada Quadvox kali ini. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.